Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisda. Setelah mempelajari mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara kedua produk hukum tersebut. Jadi, kita akan membahas mendetail mengenai bagaimana hubungan antara rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten, dengan penataan ruang, baik itu terkait dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan merupakan proses untuk menyusun kegiatan secara sistematis dalam upaya pencapaian tujuan. Jadi, semua sumber daya yang dimiliki bisa dialokasikan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks perencanaan pembangunan, perencanaan merupakan suatu teknik untuk menyusun kegiatan dan program dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan itu sendiri. Jadi, target akhirnya adalah bagaimana menyusun suatu kegiatan untuk mencapai masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Tujuan dari perencanaan pembangunan sendiri sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN itu meliputi 5 hal pokok. Yang pertama adalah menjamin koordinasi antara para stakeholder yang terlibat. Kemudian untuk terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, lalu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, kemudian optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta yang terakhir adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan adil. Perencanaan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah, itu akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan berkelanjutan jika perencanaan pembangunannya disusun dengan baik dan memang sesuai dengan kebutuhan dari wilayah itu sendiri. Jadi outputnya adalah bentuk-bentuk rencana dalam konteks rencana jangka panjang. Dalam 20 tahun kita punya RPJP, kemudian konteks rencana pembangunan jangka menengah, dalam periode 5 tahun kita punya RPJM, dan yang terakhir adalah rencana kegiatan tahunan dalam bentuk RKP maupun RKPD. Di sisi lain, penataan ruang merupakan suatu sistem proses yang terdiri dari tahapan perencanaan tata ruang, kemudian pemanfaatan tata ruang, dan pengawasan pemanfaatan tata ruang. Penyelenggaraannya sendiri terdiri dari tahapan-tahapan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan dari penataan ruang sendiri sesuai dengan yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang itu meliputi upaya untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Tujuan spesifiknya adalah bisa terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, kemudian terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan atas penataan ruang yang dilakukan. Tentu saja semua kegiatan tersebut membutuhkan kegiatan dan program pemerintah yang terencana dan terstruktur, serta implikasi terhadap pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembiayaan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang harus diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sehingga hal ini berkaitan dengan program-program dan kegiatan pemerintah yang kemudian disusun dalam RKP maupun RKPD setiap tahunnya. Dalam hal perekonomian nasional, masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 13 menyebutkan kalau dalam tahapan untuk penyusunan kebijakan fiskal itu dilakukan koordinasi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, koordinasi ini menjadi dasar untuk penentuan terkait dengan anggaran yang akan dijadikan acuan oleh kementerian atau lembaga untuk menyusun kegiatan dan program-program di masing-masing kementerian dan lembaga tersebut. Untuk landasan dasarnya sendiri, tentu saja yang akan dijadikan landasan adalah rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah yang memang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya. Sedangkan untuk penyusunan kerangka ekonomi daerah, prosesnya hampir sama, jadi tetap ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Namun, dalam penyusunan kerangka ekonomi daerah, perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah terkait dengan tantangan dan prospek perekonomian daerah dari tahun N+2, maksudnya dari tahun yang disusun anggarannya plus 2. Kemudian juga dilihat analisis perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, baik itu terkait dengan dana desentralisasi, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana otonomi khusus. Dilihat juga bagaimana arah kebijakan keuangan daerah, terkait di dalamnya mengenai kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pada saat membahas dan mengkaji mengenai keterkaitan perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang, kita akan kembali terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan sebagai keluaran dari masing-masing undang-undang tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan amanat yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disusun berdasarkan amanat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Tata Ruang harus dapat saling mengacu dan mengisi, karena berdasarkan Pasal 19 di Undang-Undang 26 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa di dalam penyusunan RT/RW nasional harus memperhatikan RPJP nasional. Dan pada pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional itu menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. RPJPN dan RT/RWN punya batas waktu selama 20 tahun. Untuk RT/RWN dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti terjadi bencana alam skala besar maupun perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan batas wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang itu juga bisa menjadi acuan dan landasan untuk melakukan kajian atau review terkait dengan RT/RW nasional. Dan juga perubahan batas wilayah kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan undang-undang itu juga mengacu kepada bisa dijadikan landasan apabila diperlukan revisi RT/RW nasional. Nah, kemudian RPJPN itu akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang punya batas waktu 5 tahun. RPJMN ini adalah arah kebijakan dan program dari pemerintah yang baru saja dilantik terkait dengan landasan hukum untuk program-program yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Di sisi lain,
RT RW nasional merupakan pedoman bagi penyusunan pelaksanaan kegiatan yang bersifat keruangan, sehingga dalam penyusunan RPJMN itu harus mempertimbangkan dan mengacu pada RT RWN. Penjabaran RPJMN ini tertuang di RKP yang dirumuskan setiap tahun dan disusun melalui Musrembang Nasional. Itu adalah penjelasan keterkaitan perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang di level nasional. Untuk level daerah sendiri, RT RW provinsi dalam penyusunannya harus mengacu kepada RT RW nasional. Dan RT RW provinsi ini akan menjadi acuan juga ketika penyusunan RPJMD di provinsi yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan tahunan dalam bentuk RKPD provinsi. RT RW kota atau kabupaten juga harus mengacu kepada RT RW provinsi dan tentu saja RT RW nasional. Nah, ini akan menjadi landasan dalam penyusunan RDTR kota atau kabupaten. Dalam penyusunan RPJMD kota atau kabupaten, itu harus mengacu kepada RT RW kota atau kabupaten, khususnya dalam hal keruangan. Begitupun sebaliknya. Ketika menyusun RT RW kota atau kabupaten, perlu mengacu dan mempertimbangkan amanat yang disampaikan dalam RPJM daerah kota atau kabupaten. RPJMD sendiri ini akan menjadi acuan untuk penyusunan RKPD kota kabupaten setiap tahunnya. Sekarang kita coba kaji mengenai contoh hubungan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Misal, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau, itu diamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota tersebut, dengan proporsi ruang terbuka hijau publik minimal 20%. Sedangkan untuk proporsi kawasan hutan, paling sedikit adalah 30% dari luas daerah aliran sungai, yang tentu saja dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk mencapai target RTH tersebut, seperti misalkan pembelian lahan, peremajaan kawasan, penetapan kewajiban pengembang, mempertahankan RTH yang sudah ada melalui refungsionalisasi, pengamanan, dan sosialisasi, termasuk juga mendorong pemanfaatan RTH private secara lebih optimal dan inovatif, seperti misalkan dengan penggunaan roof garden, wall garden, maupun peningkatan konsistensi perizinan. Upaya-upaya tersebut butuh pendanaan dan pembiayaan kan? Jadi, perlu disupport oleh kegiatan dan juga rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Memang tujuannya pengeluaran kebijakan tersedianya 30% RTH di setiap kota itu bertujuan sebagai penunjang fungsi ekologi. Namun ternyata, berdasarkan hasil penelitian, banyak yang menyatakan bahwa luas RTH sebesar 30% saja sebenarnya belum mampu menunjang fungsi ekologi kota. Bahkan di kota Bandung, luas RTH yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan air dalam kota Bandung itu sebesar 80% dari luas wilayahnya. Sehingga sulit untuk dipenuhi oleh kota Bandung sendiri. Makanya dibutuhkan kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan lingkungan untuk menunjang fungsi ekologi tersebut. Pemerintah kemudian membuat kebijakan terkait penyediaan kawasan konservasi yang bermaksud untuk menunjang fungsi ekologi daerah tersebut serta daerah sekitarnya. Dalam hal ini, karena kegiatannya adalah terkait antar kota dan kabupaten, maka pemerintah provinsi juga terlibat. Sehingga dalam RT RW Jawa Barat tahun 2009-2029 telah ditetapkan bahwa Kabupaten Bogor, Cianjur, serta Majalengka, Kuningan
ini Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai kawasan konservasi. Akibat dari kebijakan tersebut, maka lahan yang bisa digunakan di wilayah-wilayah tadi akan terhambat untuk digunakan sebagai faktor produksi, dan tentu saja implikasinya adalah menjadi berkurangnya kontribusi PAD terhadap APBD daerah. Di Kabupaten Kuningan contohnya, PAD itu hanya menyumbang 5-6% dari APBD daerahnya. Implikasinya kemudian, hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan di daerah itu sendiri, sehingga berimbas juga kepada IPM dan pendapatan ekonomi penduduknya. Jika dibiarkan, maka bisa menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selain itu, bisa menyebabkan daerah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi merasa dikorbankan, sedangkan daerah sekitarnya diuntungkan dengan adanya daerah konservasi. Hal ini harus menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, berarti harus diamanatkan dalam RPJP dan RPJM, baik itu di level Provinsi Jawa Barat dan juga di level kota atau kabupaten yang bersangkutan. Kemudian salah satu mekanisme untuk menanggulangi hal ini agar tidak terjadi ketimpangan juga adanya kontribusi dari daerah yang menerima manfaat terhadap daerah yang ditetapkan menjadi daerah konservasi. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan imbal jasa lingkungan atau IJL, yang cukup dikenal juga dengan istilah Payment for Environmental Services. Nah, penentuan mengenai pelaksanaan imbal jasa lingkungan ini harus jadi bagian dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam RPJMD yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Karena tanpa dasar hukum dan konsep yang jelas, pelaksanaan IJL ini hanya akan menimbulkan kerancuan, sehingga prakteknya juga tidak berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya juga harus ditentukan mengenai arah kebijakan dan juga peran serta dari setiap stakeholder yang terlibat, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai untuk pencapaian tujuannya. Itu tadi penjelasan mengenai hubungan dan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jika ada istilah-istilah maupun penjelasan yang masih belum terlalu kalian pahami, silahkan kembali ke video-video sebelumnya yang memang telah menjelaskan secara rinci mengenai istilah-istilah tersebut. Sampai bertemu di Sinkronus Virtual.